Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing untuk kembali beraktivitas. Dan mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan ya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23, yang menyatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tim Uber Indonesia di Thomas Uber 2020 yang diselenggarakan beberapa minggu terakhir ini mempertandingkan tim Uber Indonesia melawan tim Uber dari Thailand. Dan setelah pertandingan partai kedua yang dimainkan oleh Grecia Poli dan juga Apriliani Rahayu, Grecia Poli mengatakan hal seperti ini. Ya, bagi dia kemenangannya di partai kedua tim Uber Indonesia ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keseluruhan tim, bahkan seluruh juniornya di tim tersebut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya dan pasangannya, tapi juga untuk adik-adiknya bisa bermain di partai-partai selanjutnya dan mengeluarkan permainan terbaik mereka. Dari kisah tim Uber Indonesia yang meskipun kalah melawan tim Uber Thailand, kita belajar tentang bagaimana seseorang dalam sebuah tim mengutamakan kepentingan timnya dibandingkan kepentingan diri atau kepuasan dirinya sendiri. Dalam sebuah kemenangan yang dia raih, dalam sebuah kekalahan yang dia raih, itu semua dia lakukan untuk menghasilkan yang terbaik. Poin yang terbaik bukan untuk dirinya sendiri. Mencari keuntungannya, saya harus tampil cemerlang agar saya dilihat oleh orang-orang. Tapi dalam sebuah permainan tim, yang dilihat adalah tim tersebut. Jadi yang diutamakan adalah mencari keuntungan bagi seluruh tim. Atau kalau kata Paulus, mencari keuntungan orang lain. Bagaimana dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam sebuah kelompok, dalam sebuah persekutuan, kita mau mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Di ayat sebelumnya Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna dan bukan segala sesuatu membangun. Memang kita bebas, kita punya kebebasan yang luar biasa dalam mengambil keputusan, dalam bertindak sebagai seorang manusia. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kebebasan kita terbatas pada kebebasan orang lain. Contoh lain kehidupan yang begitu nyata dan konkret kita alami adalah di masa pandemi saat ini. Bahwa ketika kita menaati protokol kesehatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk kesehatan kita dan keluarga kita. Tetapi juga untuk kesehatan
dan pembangunan bangsa ini untuk lepas dan bebas dari virus corona. Bersama kita pulih, bersama kita bangkit dari wabah, dari pandemi ini. Bukan hanya untuk mencari kepentingan diri kita sendiri. Oh, yang penting saya bebas. Lalu kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita dengan tidak taat pada protokol kesehatan. Oh, sejauh ini saya aman-aman aja kalau nggak pakai masker. Ya memang kita aman. Tapi apakah kita tidak khawatir pada orang-orang di sekitar kita ketika kita adalah pembawa virus? Karena kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Tapi belum tentu orang-orang di sekitar kita baik-baik saja. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus mau mengingatkan setiap kita dalam menjalani kehidupan saat ini, bahwa kita perlu mengingat orang lain. Jangan sampai kehidupan anugerah yang kita jalani di hari-hari ini adalah hanya untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, mencari keuntungan kita sendiri. Ada begitu banyak contoh kasus yang bisa kita lihat bersama, bahwa di tengah pandemi ini ada orang-orang yang mencari keuntungan dirinya sendiri, menimbun masker, saat lonjakan kasus menimbun gas atau tabung oksigen, dan begitu banyak hal-hal yang rasanya bagi saya tidak terpikirkan, tapi ada orang-orang yang terpikirkan untuk mementingkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak. Mari bersama mengingat untuk senantiasa hidup mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai bentuk syukur kita karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan yang adalah anugerah daripada Tuhan, untuk senantiasa mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, boleh mengajarkan setiap kami, boleh mengingatkan setiap kami untuk hidup taat, untuk hidup mengutamakan kepentingan orang lain, untuk hidup menjadi pribadi yang tidak hanya mencari keuntungan, kesempatan bagi diri kami sendiri, tapi mengutamakan juga kepentingan orang banyak. Berkati, tuntun kami selalu Tuhan untuk menjadi pribadi yang baik, berkenan pada orang-orang di sekitar kami. Bantu, perlengkapi kami selalu. Ini doa kami Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami selalu. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.